Oke, hatur nuhun, teteh-teteh solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teteh-teteh yang mungkin sedang tidak menyusui seperti saya, jadi suka off kamera, boleh on kamera ya, supaya bisa melihat juga nih wajah-wajahnya kan lebih enak. Oke, hari ini kita bakalan belajar gimana sih sebenarnya kehidupan ibu rumah tangga itu, padahal kelihatannya kayak ibu rumah tangga di rumah aja gitu ya. Kayaknya cuma main sama anak, padahal nggak sederhana itu. Boleh kita buka ininya materinya? Oke, jadi malu tadi ada IPK saya, aduh. Soalnya buat itu CV buat buku sebelumnya. Oke, nah jika aku menjadi manajer keluarga, aku harus ngapain ya? Nah di sini ada yang udah nikah belum ya? Kalau udah ada boleh di raise hand mungkin. Soalnya ada teman-teman saya yang udah nikah juga yang mau ikutan katanya. Nanti kita mungkin bakalan yang belum teh udah doakan. Ya didoain ya semoga semuanya Oke, ada Teh Sahlia yang udah nikah ya, mungkin nanti saya bakalan nanya juga kalau misalnya Teteh di keluarganya seperti apa. Jadi ini di materi kali ini murni pengalaman saya dan pegangan mana yang saya pakai selama ini ya. Jadi insya Allah kita sama-sama belajar sekarang. Semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Selanjutnya, oke. Bismillah. Assalamualaikum teteh-teteh. Tadi udah disapa. Hari ini kita belajar bareng. Kita mendengarkan materi ini dan membacanya dengan senyuman. Ayo kita senyum sekarang semuanya. Oke, cantiknya. Yuk, boleh lanjut. Nah, jadi ada hadis ya, di mana di dalamnya itu dijelaskan juga kalau seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi bukan cuma laki-laki aja ternyata yang jadi pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Ternyata kita juga, meskipun memang seorang suami itu adalah surga dan nerakanya seorang istri, tapi kita juga sebagai wanita bakalan dimintain pertanggungjawaban loh. Seperti itu. Boleh kita lanjut? Nah, ini ya, ini bahasan-bahasan yang umum biasanya nih di ibu-ibu muda terutama ya yang masih panik, aduh gimana nih uang suami anaknya diapain ya, aduh kok tiba-tiba habis, tiba-tiba belanja banyak di toko ini, di toko di toko itu tiba-tiba kok pakai yang pay letter kok jadi malah nggak kebayar, kayak gitu sebenarnya boleh nggak sih gitu kan. Nah, uang suami itu harusnya seperti apa diurus sama kita. Terus mendidik anak itu mulainya dari mana sih? Apakah kita harus usahain baca tulis hitung secepatnya? Kayak gitu ya. Terus gimana kalau anak sakit? Kalau suami sakit? Atau kalau diri kita sendiri yang sakit? Biasanya kalau ibu yang sakit itu lebih repot. Terus, wah aku nggak bisa masak. Siapa di sini yang belum bisa masak? Boleh bilang saya. Saya angkat tangan. Terus gimana? Bolehkah ibu marah? Nah, siapa yang penasaran boleh nggak ibu marah? Kira-kira boleh atau enggak? Terus kalau misalnya, aduh suami nih sama orang tua diem-dieman karena ternyata ada sesuatu yang nggak disetujuin ya. Terus mereka jadi bentrok, terus kita sebagai istri tengah-tengah kayak, gimana nih gitu ya, bingung. Dan terakhir nih di tengah-tengah bisa kita zoom. Jangan lupa rumah masih berantakan tuh. Aduh, ini lagi ya, belum selesai segala urusan. Ternyata rumah masih berantakan, diberantakin lagi. Gimana tuh ya? Kita sebagai manajer nih harus apa nih? Kita lanjut dulu. Yang pertama apa nih? Nah, kewajiban ayah itu memberi makan dan pakaian. Jadi memang sandang, pangan, papan itu kan yang utama ya. Ada suami yang memang memberi uangnya langsung semuanya ke istrinya, terus nanti istrinya yang handle gitu ya buat ngurusin makan, beli pakaian dan lain sebagainya. Ada juga yang memang dipegang sama suaminya, terus istri yang atur untuk istri dan anak-anaknya aja kayak gitu. Nah, lalu ada hadis lagi. Kalau misalnya suami lagi pergi,
sebaik-baiknya istri ini adalah istri yang akan menjaga dirinya, harta dan kehormatannya. Nah, maksudnya harta di sini adalah gimana sih uang itu bisa dipakai sebaik-baiknya? Apakah boleh disedekahkan kalau misalnya suami uang suami itu kita sedekahkan tanpa pengetahuan suami, itu boleh atau enggak sih sebenarnya? Padahal kan sedekah ya, niatnya baik. Kita next. Kayak lagi presentasi di kampus. Oke, Ibu sang manajer keuangan. Nah, ini ada 3. Bisa catat manual, Excel, pakai aplikasi ini yang umumnya ya. Ada juga yang pernah curhat dipegang sama mertuanya, itu mah beda lagi. Ini mah kita yang bisa dalam kuasa kita ya. Catat manual ini mungkin udah jarang ya yang catat manual, tapi saya punya kakak perempuan saya dan sahabat saya, orang-orang yang apik banget itu biasanya catat manual. Siapa di sini masih catat manual pengeluaran pemasukan? Oh iya, Teh Regi, oke. Nah, ternyata setelah saya lihatnya, kakak saya itu kan lulusan perbankan syariah ya. Bayangkan dia melek tentang keuangan syariah, tapi dia tetap catatnya manual. Saya jadi penasaran kenapa sih. Akhirnya saya iseng kan nanya gimana sih, emang lihat dong bukunya. Itu bener-bener buku kayak catatan kita masih sekolah, terus pengeluaran, pemasukan, tabungan, semua itu ditulis pakai tangan. Jadi benar-benar pengeluaran 2.000 atau sekecil apapun itu benar-benar ditulis. Tabungan anaknya ada berapa, terus saya sampai bingung. Jadi kalau misalnya ada selisih 500 perak aja tuh ketahuan, oh ternyata di sini tadi jajan loh anaknya gitu. Jadi wow, best banget. Dan ini patut diapresiasi ya, karena emang jadi melatih kedisiplinan kita juga untuk nulis. Yang kedua pakai Excel. Nah, ini sebenarnya saya dan suami pakai Excel ini. Jadi kalau saya sama suami, karena saya sama suami beda 12 tahun. Suami tuh lebih sejak masih lulus SMA dia keluar negeri, terus kuliah S1 S2-nya, jadi dia benar-benar mengatur keuangan itu sendiri sejak SMA, bayangin ya. Jadi ketika menikah, dia sangat jago mengatur uang. Jadi dia yang ngajarin, oh ternyata mengatur pakai Excel itu ada rumus-rumusnya kan. Nah, di sini kalau misalnya teteh-teteh udah jago untuk pakai Excel dan rumus-rumusnya, itu lebih enak pakai Excel. Jadi kita nulis aja pemasukan, pengeluaran, terus hutang piutang, lalu juga ada aset, terus aset itu bisa berupa ini ya, kayak misalnya motor gitu, aset yang mungkin sewaktu-waktu bisa dijual kayak gitu. Nah, di Excel ini nanti bisa teman-teman cek setiap bulannya, dan nanti bakalan ada laporan tiap bulannya. Jadi bisa dicek ya dari tahun berapa itu masih ke-save semuanya. Kalau di Excel ini sebenarnya memang lebih simpel daripada catat manual, tapi untuk orang-orang yang nggak terbiasa dengan rumus-rumus itu bakalan agak ribet gitu. Jadi kalau mau lebih simpel lagi, ini dia jalan terakhir ibu-ibu muda masa kini. Pakai aplikasi, ting, kita ke selanjutnya. Nah, kalau ini saya favoritnya pakai aplikasi. Nah, jadi teman-teman nih mungkin ada yang udah pernah pakai juga ya aplikasi favoritnya. Ada Money Lover, ini dia bakalan ketahuan ngeluarin uang untuk keluarga tuh udah berapa persen gitu untuk bisnis, terus mungkin ada hutang piutang dan lain sebagainya. Kelebihan Money Lover ini lebih bu ibu friendly lah, lebih enak gitu ya buat dipakainya. Nah, kalau saya sama suami pakai Easy Expense Manager. Di sini dia lebih kaku tampilannya, tapi dia detail banget. Jadi kalau yang suka detail, Easy Expense Manager cocok. Nah, untuk Genius ini bisa di-save ya. Untuk Genius ini bisa menggantikan bank ya. Saya pribadi pakai ini, jadi transfer ke bank lain itu nggak bayar, ada batasannya, dan bisa kelihatan juga kita pengeluaran pemasukannya tuh minus apa enggak sih gitu uang kita di bulan ini. Nah, sebentar, oke. Kita kan sebagai ibu-ibu kadang suka ngerasa sayang ya, misalnya ngeluarin 6.500 buat transfer, terus pengen tahu juga pemasukan tuh segimana sih.
biar kepakainya nggak, misalnya kita usaha terus uangnya itu habis buat biaya transfer antar bank. Nah itu juga perlu dipikirin. Bisa pakai aplikasi Flip. Kok ini jadi promosi aplikasi nggak apa-apa ya. Nah terus karena kita kita kebanyakan ya, ibu-ibu tuh kalau misalnya udah punya anak biasanya uang itu habis buat anak-anak. Sebelum. Nah, itu bisa kita kontrol dan kita bisa ikut kelas keuangan Momen KU. Jadi, Mom, manajer keuangan. Nah, buat yang belum nikah juga ada kelasnya, tapi beda kelas sama yang ibu-ibu. Bisa ikutan kelas ini juga supaya lebih terkontrol ya buat pencatatan keuangannya. Terus kita juga bisa melakukan edukasi anak untuk melakukan transaksi dan menabung. Jadi kalau misalnya anak saya yang udah 4 tahun, itu udah biasa saya minta tolong buat misalnya beli gula gitu, beli apa ke warung. Karena ketika dia bermuamalah itu dia belajar cara bertransaksi dan adabnya itu seperti apa sih gitu. Contoh sederhana misalnya dia mau ngambil makanan yang tinggal satu nih, mau beli. Nah, ketika dia mau beli, ternyata ada anak lain yang mau ngambil. Kayak gitu boleh atau enggak? Secara adab ya, nggak boleh karena itu udah mau dibeli, udah ada akadnya nih mau beli ini, udah tinggal bayar tapi diambil sama anak lain. Jadi dia udah ngerti bertransaksi di situ. Terus belajar juga untuk mengatur keuangan dia sendiri. Jadi kalau misalnya dia dikasih uang, biar dia yang pegang sendiri, dia tabung, dan dia tahu pengeluaran dan pemasukan dia sendiri. Itu kita ajarin juga. Jadi sebenarnya keuangan dalam keluarga itu kita nggak cuma kita sendiri yang harus belajar, tapi kita juga harus ngajarin anak kayak gitu. Dan ketika anak minta mainan, itu tuh sebagai waktu yang pas buat belajar, karena disitulah kita bisa bilang uang ini harus dicari, dan untuk beli itu tidak serta-merta kita bisa kling gitu ya, ngasih mainan gitu. Nah, dari situlah kita bisa ngajarin anak-anak untuk bekerja, mencari uang. Nah, kalau anak saya yang pertama sendiri udah cukup ngerti, dan dia biasanya misalnya ada yang minta foto produk nih, oke sama Aika foto, oh ya setelah itu Aika bakalan mendapatkan imbalan dari kerjaan dia itu. Jadi ya sedini mungkin lah bisa diajarkan kalau misalnya uang itu nggak serta-merta ada loh gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya bisa terapkan 40% kebutuhan hidup, 30% aset produktif, 20% investasi dana darurat, dan 10% zakat sedekah. Kalau misalnya zakat sedekahmu dilebihin, diambil dari kebutuhan hidup, itu boleh banget. Nah, tapi karena keadaan pandemi ini, ternyata yang 40, 30, 20, 10 ini agak jadi oleng-oleng ya. Jadi ternyata saya merasakan sendiri gimana, apa pentingnya nih dana darurat yang sangat dibutuhkan di kala pandemi ini. Jadi mungkin dana darurat bisa dinaikin jadi 30%. Oke, nah kita boleh next dulu ya. Oke, itu tadi tentang keuangan. Sekarang tentang kesehatan. Nah, ibu sang dokter keluarga. Oke, jadi saya mau cerita sedikit. Selama 2-3 bulan, dari Juni, Juli, sekarang Agustus, jadi keluarga saya ini benar-benar ditimpa ujian yang bertubi-tubi. Sejak Juni sampai Juli kami semua positif, kecuali suami. Jadi saya, anak-anak, dan 2 orang tua positif COVID, sampai nggak bisa bangun dari kasur. Lalu belum sebulan kami sembuh. Anak saya yang pertama DBD, dan DBD-nya ini DBD ketiga, udah hampir meninggal nih anak saya ini, udah hampir kehilangan kita. Kata dokter kayak udah, ini tuh kayak oksigennya bisa ya habis gitu gara-gara DBD ketiga, ternyata sebahaya itu. Tapi kita nggak boleh bilang, Aika, kita bisa kehilangan dia nih kalau bukan karena dokter. Enggak ya. Kita bisa saat itu, kalau kita nggak sungguh-sungguh berdoa, nggak ikhtiar berdoa dan tawakal, mungkin akan beda hasilnya dengan sekarang. Alhamdulillah
Aika selamat melewati itu semua. Dan setelah itu saya juga cabut gigi bungsu. Ada yang pernah cabut gigi bungsu nggak? Itu kan sakit banget ya. Jadi gigi bungsu yang muncul dewasa ini luar biasa penyakitnya. Dan ternyata setelah melewati tiga fase ujian ini, selama ini tuh keuangan kita bener-bener dikeruk banget nih. Nah, itulah pentingnya dana darurat. Nah, tapi gimana sih sebenarnya ibu sang dokter keluarga ya, ibu jadi menteri kesehatan nih ketika masa-masa kayak gini, masa-masa kritis. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Oke, gimana sih biar jadi anak sehat dan tubuhnya kuat? Jaga kesehatan keluarga. Yang pertama, konsumsi makanan bernutrisi. Saya pribadi suka makanan manis, tapi kita membatasi. Dan yang penting itu nggak banyak makan goreng-gorengannya, teteh-teteh, makan aci, apalagi kan di sekitar Unpad enak-enak ya makanannya. Nah, itu harus dijaga banget. Terus kita harus olahraga. Saya juga sekarang udah agak jarang keluar olahraga jalan di luar, cuman bisa olahraga di dalam rumah ya, bisa pakai YouTube. Kalau saya sendiri suka dari Salsa Lipid. Jadi promo deh. Tapi itu enak ya, beneran enak buat kita yang belum biasa olahraga. Dan terakhir vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi ini kan pro kontra ya. Ada yang ngerasa vaksinasi ini nggak dibutuhkan lah dan lain sebagainya. Cuman ini ternyata bisa ikhtiar kita sebagai muslim untuk menjaga kesehatan kita ya, vaksin itu. Terus kalau anak sakit gimana? Jangan panik. Terus kenali tanda bahaya. Tanda bahaya apa aja sih? Kalau udah muntah-muntah. Terus kalau misalnya panasnya udah demam tinggi, udah di atas 38, 39, bahkan Aika tuh kemarin sampai 40-an. Lalu cari nakes dan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang cocok. Kalau bisa sih cari dokter yang memang mudah dijangkau gitu, yang bisa komunikatif. Terus bekali diri. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah juga ya pakai cara Tibun Nabawi. Jadi kita pakai herbal, dan memang ini sebenarnya yang dianjurkan Rasulullah ya. Rasulullah SAW, di mana kita sebenarnya ketika menerima rasa sakit itu, ketika rasa sakit itu masih bisa ditahan, kita ternyata ada baiknya nggak langsung ke dokter loh. Ternyata ada hadisnya. Kita boleh next? Oke. Nih, jadi kalau kita pergi ke dokter itu harus yakin bahwa sebab yang mendatangkan kesembuhan adalah Allah, atas kuasa Allah. Maka kesehatan itu datang ya. Jadi jangan sampai kita kurang tawakal sama Allah nih, karena ngerasa, wah, karena aku datang ke dokter nih jadi sembuh. Padahal bukan itu. Padahal dokter adalah perantara ya. Nah, disitulah kita sebagai ibu harus bisa disebut, orang-orang menyebutnya afirmasi positif, tapi kita bisa sebut husnuzon ke Allah. Kita bisa ajarkan ke anak kalau ketika sakit itu adalah cara Allah menguji kita, dan kita akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Seperti itu. Jadi ternyata saya baca salah satu hadis, kalau misalnya memang sakitnya bukan sakit yang parah, itu tidak perlu berobat, dan terimalah rasa sakit itu gitu. Karena itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oke, boleh lanjut. Oke, ibu madrasah pertama. Nah ini ya, pasti teman-teman juga insya Allah udah tahu lah, kayaknya teman-teman lebih solehah dari saya. Pasti udah hafalnya hadis-hadis ini, dan juga udah baca buku-bukunya. Ajarkan anak yang pertama itu akidah. Jadi hafal rukun iman dan mengimaninya, keimanan kepada Allah, malaikat, Al-Quran, Rasul, dan hari akhir. Lalu ajarkan ibadah yang benar, diarahkan untuk sholat, puasa, toharoh, dan semacamnya. Jadi toharoh ini saya ajarkan ke anak dari usia 1,5 tahun, bersuci, di mana dia harus tahu kalau misalnya dia pup dan di popok itu adalah sesuatu yang harus dia benahi, harus toharoh di kamar mandi gitu. Nah ini kita bisa, jadi toilet training itu bukan serta-merta kita melepas popok anak, tapi itu jadi bahan pengajaran juga untuk anak. Jadi sebenarnya sejak kapan anak bisa diajarkan, bisa kita didik itu ya sejak dalam kandungan gitu. Sejak lahir, kita ajak ngobrol aja terus tentang apa yang mau kita sampaikan.
Yaitu yang utama adalah dari ayat-ayat suci Al-Quran. Gitu ya. Kita jadi bisa ajarin doa dan Al-Quran pada anak sejak dini, lalu baca Iqra dan menulisnya. Semoga nggak masuk ria ya, tapi alhamdulillah anak yang pertama itu karena sejak dalam kandungan benar-benar saya perdengarkan Al-Quran, terus baca doa-doa, jadi ketika dia sudah bisa bicara ya yang keluar itu gitu, alhamdulillah. Mau tidur dia ya langsung baca gitu tanpa disuruh bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, setelah makan. Jadi itu akan jadi kebiasaan. Jadi ternyata yang harus kita ajarkan pertama tuh bukan calistung loh. Ternyata ya itu doa-doa dan surat-surat ya, surat pendek dulu boleh, dari Al-Fatihah, terus surat-surat pendek terus 30. Nah, terus barulah kita masuk ke belajar pendidikan yang mengasah kognitif, sosial, sensori motorik, bahasa. Nah, sebenarnya ketika kita belajar mengaji, terus mempelajari doa-doa, sebenarnya kita semua bisa menggabungkan ini semua. Bisa melatih semua aspek ini. Dan yang terutama aspek emosi. Kita bisa mengajarkan anak supaya gimana sih, misalnya belajar membaca Al-Quran itu dengan sabar, gitu ya. Nggak apa-apa sekarang belum hafal, terus bisa mengajarkan empati juga ke anak ketika misalnya secara sosial dia harus berteman dengan teman lain yang misalnya ada kekurangan. Karena saya pribadi pernah kerja di panti sosial, tunarungu dan wicara, dan juga netra, jadi disitulah proses belajar juga ya. Jadi bisa belajar itu di mana aja, aspek sosialnya di situ, emosinya di situ. Oke, lanjut. Nah, ini ada hadis lagi ya. Kalau misalnya kita bingung milih sekolah gimana? Nah, kalau saya pribadi dari hadis ini boleh dibaca ya. Karena ada 3 hal yang harus diajarkan, yaitu mencintai Nabi, keluarga, dan membaca Al-Quran. Jadi saya pribadi memilih sekolah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekarang ini Aika udah sekolah di Al-Kindi, di mana setiap pelajaran itu setiap hari meliputi semua aspek tadi, tapi semuanya itu diawali dari hadis dan surat Al-Quran. Jadi misalnya hari ini belajar tentang hewan-hewan di laut, diambilnya dari kisah Nabi Yunus, kayak gitu. Nanti kita bikin prakarya ikan paus seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk di sekolahnya, jadi ternyata ada ulama yang mengatakan kalau seorang ibu merasa tidak memenuhi kriteria untuk mengajarkan anak pendidikan Al-Quran, atau misalnya merasa ilmunya kurang, itu ternyata berusahalah untuk memasukkan anak sebelum TPA preschoolnya jadi ke sekolah yang mengajarkan Al-Quran seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nyari itu banyak banget sekarang ya di secara online. Kalau saya di Al-Kindi, terus nanti insya Allah sekolahnya di Kutab. Ada yang pernah dengar Kutab? Ya, nanti ada yang sekolah di Kutab ya? Ada yang angguk-angguk. Oke, boleh dilanjut ya. Jadi kalau misalnya sekolah tuh, saya pernah pernah ngobrol juga sama ibu lain. Kalau SD mah di sekolah negeri aja lah, ada gratis gitu ya. Ya benar sih, mungkin nggak apa-apa kalau misalnya memang pilihannya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya pribadi dan suami, sekolah dasar itu kan dasarnya anak-anak ya. Tapi disitulah justru kita harus menanamkan nilai-nilai itu. Justru kalau di sekolah yang mau Aika masukin ini, baca tulis hitung tuh, terutama matematika ya, bukan sesuatu yang utama untuk dipelajari gitu, tapi karena kita harus belajar dari pedoman kita loh, dari Al-Quran dulu. Nah itu ya, kita jadi harus memilih sekolah itu yang memang sesuai dengan landasan hidup kita. Seperti itu. Boleh? Next. Oke, Ibu sang master chef. Aduh, pengen nikah tapi nggak bisa masak, gimana dong? Belajar ya. Sama, saya juga pas saya nikah usia ketemu suami itu 20.
terus usia 21 tahun baru menginjak 21 tahun 3 bulan gitu Mbak, nikah. Bayangin ya, saya tiap hari itu di rumah catering terus tiba-tiba nikah, kayak wah gimana nih. Terus ternyata setelah saya coba masak saat itu, saya coba masak snack, terus dessert, terus coba masak-masak kecil-kecilan ala Korea, ala resto gitu deh. Terus dipuji sama anak-anak sama suami, kayak seneng banget. Ternyata ketika kita masak yang simple, yang kata kita ternyata mudah ya, kayak gitu loh. Ternyata pakai bahan-bahan yang apa ya, bahan-bahan instan dulu nggak apa-apa lah, dan ternyata enak, disukain gitu ya. Yang penting kita mau berusaha aja sih. Terus saya pernah nanya juga ke seorang teteh mentor, boleh nggak sih sebenarnya kita tuh nggak masakin suami gitu. Sebenarnya untuk awal iya nggak apa-apa, tapi akan menjadi pahala ketika kita memasakkan dan memanjakan suami. Wah, Masya Allah ya, bahkan bisa, kita tuh perempuan tuh istimewa banget, bisa dapat pahala dengan masakin suami dan menyenangkan hati suami. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak cerita Fatimah rahimahullah yang mengadu lelah memasak ke Rasulullah SAW? Kalau ada yang tahu boleh dong raise hand. Oke, 1, 2, 3 nggak ada yang raise hand. Jadi ceritanya waktu itu Fatimah dulu tuh ditumbukin, saya dengar dari cerita Ustaz Syafiq Riza Basalamah ya. Jadi dulu tuh numbuk tuh bukan duk-duk-duk gitu ya, tapi diputer-puter batunya. Dan itu berat kan dan keras. Menumbuk gandum kalau salah ya, terus tangannya sampai kasar. Beliau akhirnya mengadulah ke Rasulullah. Jadi rumahnya Fatimah dan Rasulullah SAW itu sebelahan ya. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Saya juga ini dengar ceramahnya dari Ustaz Syafiq. Oke, terus mengadulah ke rumah Rasulullah SAW. Terus ternyata di rumah hanya ada Aisyah. Terus ternyata nggak ada Rasulullahnya, jadi nggak jadi mengadu. Akhirnya ditanyakan kenapa kesini. Terus dikasih, Fatimah bilang, iya nih, nggak gitu ya ngomongnya. Tangan saya kasar karena menumbuk gandum terus-terusan setiap hari memasak. Terus saya mau minta pembantu dong buat di rumah gitu ya, buat bantu masak. Akhirnya malamnya ketika Rasulullah pulang, Aisyah nyampein tadi Fatimah bilang seperti itu. Lalu setelah itu Rasulullah datang nih ke rumahnya Fatimah karena sebelahan kan. Ternyata Ali bin Abi Thalib lagi bobo, lagi tiduran sama Fatimah sebelahan. Rasulullah duduk di antara mereka, dan akhirnya terus kaget kan. Bayangin dong Rasulullah duduk di antara mereka, kagetnya kan bukan main. Terus habis itu Fatimah bangun terus bilang ke mereka berdua, Rasulullah bilang, sesungguhnya, sebentar kok saya lupa ya. Sesungguhnya ketika kau merasa lelah, berzikirlah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali. Setelah itu, sudah, itu akan menjadi pahala bagimu. Jadi Rasulullah nggak bilang kalau misalnya lebih baik nggak pakai pembantu, tapi Rasulullah bilang kayak gitu, ya udah, itu menjadi pahala. Seperti itu. Jadi, apa ya, ketika kita memang lelah masak, nggak apa-apa, sekarang mah udah ada GoFood, ada GrabFood ya, nggak apa-apa, istirahat sekali-kali, itu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya mau masak yang simple, nggak apa-apa, bukan apa ya, jangan sampai menjadi beban. Tapi ketika kita memang masih merasa lelah dan merasa nggak ada semangat lagi buat masak, berzikirlah gitu, karena disitulah ladang pahala kita ternyata, kayak gitu. Oke, dari cerita tadi ada yang mau koreksi dulu nggak? Siapa tahu bukan kayak gitu ceritanya, tahu teh. Nggak ada ya, oke. Kalau ternyata salah boleh dikoreksi ya. Terus yang terakhir nih, bolehkah suami yang masak? Boleh nggak sih sebenarnya suami yang masak? Boleh ya, karena justru tenaga suami itu lebih gede buat masak. Bahkan kalau misalnya dapat suami yang mandiri kayak suami saya tuh, dia lebih apa ya, bahkan lebih mandiri. Kadang saya bangun dia udah sarapan gitu, kayak udah sarapan dulu. Jadi nggak apa-apa suami mau masak, boleh membantu istri, itu boleh banget. Suami bakalan dapat pahala juga. Tapi memang kita sebagai istri memang ada baiknya
menyenangkan hati suami dan anak-anak dengan cara memasak, boleh lihat buku resep, boleh sambil ngeliat-liat di YouTube kan udah banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ibu lebih canggih dari handphone ya, jadi ibu sebagai perantara, alat komunikasi di antara keluarga. Ini kan biasanya banyak banget ya permasalahan komunikasi di keluarga tuh. Nah, umumnya seorang ibu itu terbiasa jadi translator bagi anak, suami, bahkan orang tua. Karena kadang suami itu kalau ngobrol kan pakai akal, kita pakai pikiran gitu kan dibilangnya. Kita pakai pikiran, kita pakai hati ya. Nah, kadang istri tuh sebelum mengutarakan apa pendapatnya, mikirin dulu nih bakalan nyakitin hati suami enggak, bakalan nyakitin hati orang tua enggak. Makanya di situ ibu kadang menjadi perantara di antara anak, suami, dan juga orang tua atau mertua. Nah, gimana kalau misalnya ada miskomunikasi yang terjadi di antara keluarga? Kita sebagai ibu dengarkan, tenangkan, dan sampaikan. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Jadi ketika saya kasih contoh deh misalnya, kalau anak-anak misalnya lagi ngambek atau misalnya lagi sakit aja, sesederhana lagi sakit, terus susah untuk menyampaikan sesuatu, kayak kemarin waktu Aika lagi sakit di rumah sakit, nggak bisa makan, nggak bisa, susah deh mau bilang apa-apa. Nah, ternyata suami ini lebih sulit menerima bahasa komunikasi anak yang lagi manja. Kayak gitu, aduh bengkak ya tapi saya. Nah, terus kita sebagai ibu disitulah menjadi jembatan komunikasi. Kasih tahu ke suami kalau anak itu mau apa. Nanti misalnya suami belum paham anak tuh maunya apa sih, kita bisa bilang ke anak, coba yuk kita bilangnya baik-baik yuk biar ayah ngerti, kayak gitu loh. Jadi seorang ibu tuh harus benar-benar merendahkan banget, tuh benar-benar harus ditata sebaik mungkin untuk komunikasi ini, karena kadang komunikasi ini adalah salah satu penyebab keributan dalam rumah tangga, karena ya itu nggak bisa atur komunikasi yang baik. Jadi kita sebagai ibu terus bisa mengatur si komunikasi ini gimana sih supaya bisa disampaikan dengan baik, dengan ini kita bisa menerima dengan baik, kalau kita bisa menyampaikannya lagi dengan lebih baik lagi, kayak gitu ya. Tapi pertama jangan sampai melebih-lebihkan dan jangan sampai juga mengurang-urangkan ya. Jadi kita benar-benar harus cari titik tengah di antara itu. Jadi sampaikan apa adanya tapi dengan bahasa yang lebih lembut. Bisa dipahami kah? Gimana moderator bisa ya? Bisa, Teh. Sip. Lanjut, insya Allah di sini mah teteh-tetehnya lembut semua ya. Dapat suaminya juga insya Allah nanti yang lembut ya. Jodoh cerminan diri. Lanjut. Oke, ibu sang oase keluarga. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan kepada orang mukmin agar memaafkan serta tidak memarahi dan juga mengampuni anak-anak dan bersabar ketika menghadapi kenakalan anak-anak. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ibu boleh nggak sih marah? Jadi saya tuh pernah ikut kajiannya Ustadz ada, terus ternyata beliau ini santai orangnya, tapi kadang istrinya itu pengen marah. Nah, ketika istrinya pengen marah sama anak, karena anak kan ada aja ya ulahnya, walaupun anak lucu memang, tapi kadang kan kita kesel juga. Nah, ternyata di saat seperti ini, kalau Ustadz ini, beliau yang maju ke barisan paling depan, yang bilang ke anaknya untuk menyampaikan apa yang dikesalkan oleh ibunya. Jadi ibunya ini istrinya dilarang untuk marah-marah ke anaknya. Biarkan ayahnya yang tegas dan menyampaikan aturan ini gitu. Aturan gimana supaya si anak ini nggak
membuat masalah lagi seperti itu. Nah, ibu juga boleh sebenarnya tegas, tapi bukan marah-marah. Marah-marah tuh misalnya kayak gini ya, aduh ada dari mana aja sih tadi kan ibu udah bilang dari tadi harusnya pulang, kenapa nggak pulang-pulang, kenapa malah main keluyuran. Nah, itu marah-marah ya. Anak ngerti nggak sih dibilang kayak gitu? Enggak ya, itu mah jadi rapper, ibunya hebat. Nah, jadi kalau marah coba tenang, terima, dan disunahkan juga untuk sholat kan ya. Cuma kalau misalnya saya pribadi biasanya kalau misalnya saya kesel, misalnya saya marah, misalnya kakak adik ini lagi rebutan, saya biarin dulu aja, tenangin diri dulu gitu ya, diemin dulu. Kalau misalnya kita memang lagi capek, keadaan capek, boleh loh kita tenangin diri dulu di kamar misalnya sendiri, diikutin iya pasti, nggak apa-apa anak nangis dulu. Kalau misalnya kita udah tenang, udah istighfar, ya itu baru boleh kita keluar, lalu bilang baik-baik, tadi ibu marah loh, tadi ibu marah loh sebelum melotot gitu ya. Terus kita sampaikan aja tadi kesalahan anak apa, harusnya seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa disampaikan dengan baik-baik ya. Tapi saya juga masih ibu biasa ya, kadang masih gitu ya, masih marah. Tapi saya berusaha untuk bukan marah-marah. Dan yang pasti kita sebagai muslimah, kita dan juga suami gitu ya, maksudnya jangan sampai melakukan kekerasan fisik gitu ya. Dan jangan berkata kasar pada anak. Karena, boleh kita next dulu. Oke, karena apa nih? Karena masa kecil anak itu hanya sekali. Misalnya rumah berantakan, ya rapikan. Berantakan lagi, rapihin lagi. Kalau lelah ya udah istirahat aja bunda. Kalau misalnya masih berantakan terus kita udah capek banget, nggak apa-apa. Biarin aja, berantakan juga ya. Soalnya saya pernah dengar, jadi ada seorang psikolog yang cukup terkenal psikolog ini, terus dia cerita tetangga depan rumahnya itu, dia setiap hari, misalnya dia keluar rumah, misalnya dia nyiram tanaman gitu ya, itu sambil marah-marah, sambil ngedumel. Jadi ngomong sendiri tapi ngomongin anaknya misalnya, aduh dari tadi berantakan aja, baru aja dibilangin jangan berantakin, nah, panjang ya ngedumelnya. Terus ditanya kan sama psikolog ini, ibu kenapa? Iya soalnya saya baru ngerapihin, diberantakin lagi. Padahal kan saya capek, anak ada 3, laki-laki ya. Jadi curhat ya. Nah terus akhirnya diberi nasihat lah sama beliau nih, ibu kalau misalnya memang lelah, nggak apa-apa, nggak usah dirapihin. Nanti ketika suami pulang, ajak rapihin rumah sama-sama. Tapi kalau misalnya masih diberantakin lagi, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak ya. Kecuali kalau misalnya berantakinnya rumah orang lain, itu baru kita beresin. Kayak gitu, jadi istirahat aja dulu, nanti kalau anak-anak tidur, kalau emang ibu pengen rapih rumahnya, ya udah tunggu anak-anak tidur aja. Kayak gitu, udah pasti diberantakin lagi. Jadi sabar aja. Jadi ketika kita udah punya anak yang selalu memberantaki, misalnya, ajak anak buat beres-beres. Tapi ekspektasi kita jangan tinggi-tinggi, jangan mikirnya bakalan rapih, seling gitu ya. Tapi ya udah ajak beres-beres aja. Kita have fun bersama-sama kayak gitu ya. Lalu ingat ya, masa kecil anak itu hanya sekali. Kuat banget, Kak. Nggak, kita juga masih belajar ya sama-sama ya. Segala sikap yang diterima saat anak kecil akan membekas pada hati dan perilakunya. Ini benar banget ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa ada inner child yang masih membuat khawatir hingga saat ini, apalagi lagi rame digaungkan child free, mungkin di sini juga ada, apakah ada yang menganut itu? Kalau saya enggak, karena saya sudah punya anak. Nah, mungkin kalau misalnya memang ada yang harus diselesaikan, jangan ragu ke psikolog. Saya juga pernah ya ngobrol sama psikolog, jangan kira saya tenang-tenang aja. Saya juga kalau misalnya ada yang ngerasa ganjel dan nggak bisa saya ceritain, saya bakal nanya, saya bener nggak sih sikapnya kayak gini gitu. Karena jangan sampai kita telat dipulihkan gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata psikolog nggak membantu, mungkin kita bisa cari teman atau cari lingkungan yang sama, atau mungkin di lingkungan teteh-teteh kami Muslim FTIP ini bisa juga jadi lingkungan curhat dan mencari solusinya bersama-sama kayak gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kita ketika sudah menikah itu sebagai manajer harus menurunkan
ekspektasi serendah mungkin untuk sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita sendiri harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga kita itu. Dan yang paling penting pokoknya istirahat. Istirahat, jangan sampai kelelahan menjadi seorang ibu itu menjadi alasan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti itu. Oke, terakhir nih. Ya, jazakumullah khair. Teteh-teteh udah hadir di sini. Segala ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan datang dari saya. Mohon dimaafkan ya kalau ada yang salah, boleh dikoreksi, setelah ini boleh di chat atau misalnya di unmute aja ya biar kita sambil ngobrol. Ditunggu juga sharing dan pertanyaannya. Nah, ini nih posisi teteh-teteh saat ini ya, atau ada yang sambil ngemil atau sambil tiduran, sambil kayang, sambil manjat. Boleh kita on cam ya, sekarang kita ngobrol-ngobrol, boleh dong, silahkan.